Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau datang dengan segala kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati kita ingin memberikan setiap pujian dan pengagungan kita hanya bagi Tuhan. Sebelumnya mari kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama dengan umat-Mu, kami ingin memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami ingin memberikan setiap pengagungan penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Mari Tuhan sucikan, layakkan kami Tuhan, sehingga setiap pujian dan penyembahan kami sungguh itu menjadi satu dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Sungguh hanya Engkau Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Kami berterima kasih kepadamu Yesus.
jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Persembahkan untuk Engkau Bapa. Kiranya semuanya ini Tuhan sungguh berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan kalau sebentar juga Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, bahwa urapan-Mu, bahwa otoritas-Mu, bahwa perkataan-Mu Tuhan Kau nyatakan atas hamba-Mu, sehingga setiap kami umat-Mu yang mendengarkan akan kebenaran-Mu, kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Kami mendapatkan Tuhan rema yang baru Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus-Mu Tuhan yang lebih lagi Tuhan menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, Gereja Rehobot Kana yang berbahagia. Bersyukur sekali kalau pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah New Normal. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi corona di seluruh dunia. Ada banyak orang yang kaget dengan situasi yang terjadi di sekitar kita. Mungkin ada beberapa dari kita yang juga terkena imbasnya, punya masalah yang baru, punya kesulitan-kesulitan yang baru. Tapi kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan jawaban, yang akan memberikan jalan keluar buat setiap permasalahan kita. Saya meminta kita semua, mari kita membuka di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang keempat. Yohanes 2 ayat 1 sampai yang keempat. Judulnya Perkawinan di Kana. Saya akan bacakan ya buat Bapak Ibu Saudara semua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah ini kita melihat peristiwa pada waktu Yesus membuat mujizat yang pertama, merubah air menjadi anggur. Kejadian ini terjadi di Kana. Pada waktu itu ada sebuah pernikahan atau perkawinan, dan firman Tuhan mencatat Maria, ibu Yesus, ada di situ. Yesus juga ada di situ beserta dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, salah satu faktor keberhasilan sebuah pesta pernikahan adalah kalau dari awal sampai selesai anggurnya masih tetap ada. Tetapi di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, ada sebuah masalah yang terjadi. Dan ini adalah masalah yang fatal. Apa itu? Kekurangan anggur. Seandainya ada sebuah pesta dan ternyata anggurnya kurang, itu sebuah aib buat keluarga. Itu sebuah kejadian yang sangat-sangat menyedihkan. Anggur berbicara tentang sukacita. Anggur berbicara segala sesuatu yang menyenangkan. Hari-hari ini di masa pandemi ada banyak orang yang cukup kaget dengan apa yang terjadi. Banyak orang tidak siap. Bahkan gereja-gereja juga cukup kaget yang biasanya bertemu seminggu 2 kali sampai 3 kali. Tiba-tiba nggak bisa. Saya khotbah hari ini secara online adalah salah satu hal kenapa saya bisa melakukan ini. Setidaknya ada 3 pilihan orang-orang di dalam menghadapi masa-masa yang seperti ini. Yang pertama adalah menangisi. Wah, kenapa bisa terjadi seperti ini Tuhan? Yang pertama adalah menangisi. Yang kedua adalah beradaptasi atau menyesuaikan diri. Yang ketiga adalah bingung dengan apa yang terjadi. Saya berharap kita tidak bingung dengan apa yang terjadi. Saya juga berharap kita tidak terus-terus menangisi. Seharusnya kita melakukan adaptasi. Dan kita akan belajar 3 hal yang penting. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan situasi yang baru yang disebut dengan new normal. Dengan kenormalan yang baru. Yang pertama yang akan saya bagikan adalah mendengarkan kebenaran. Yuk kita kembali kepada firman Tuhan. Ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Ayat yang kelima, ini menarik sekali. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Apapun yang dikatakan oleh Yesus. Maria percaya sekali bahwa apa yang akan Yesus katakan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang besar. Bahkan akan ada kejadian yang tidak pernah disangka-sangka. Bapak Ibu, untuk kita menghadapi segala sesuatu sekarang, kita bukan hanya mendengar yang menyenangkan saya.
Bukan yang sekedar saya suka, tetapi apa yang saya perlu. Bukan yang sekedar rame, tetapi yang seharusnya berdampak. Kita melakukan bukan hanya sekedar, waduh ini capek, ini melelahkan. Tetapi apakah ini mendatangkan pengalaman-pengalaman iman? Kita butuh banyak kebenaran. Kita butuh banyak firman Tuhan. Bukan sekedar menyenangkan saya. Hari-hari ini ada banyak sekali berita-berita yang menakutkan kita. Di televisi, di media sosial. Sehingga seharusnya kita punya filter. Kita punya semacam batasan-batasan. Jangan sampai setiap hari berjam-jam kita lihat media sosial, kita lihat televisi yang semakin lama semakin menakutkan kita. Waduh, barang-barang semakin naik kebutuhan. Waduh, anak-anak sekolah masih ada di rumah. Wah, ini toko-toko masih tutup. Atau mungkin saja ada di antara Bapak Ibu Saudara, pekerjaan saya terancam, Pak. Saya ada pengurangan penghasilan. Tunjangan saya tidak turun. Bapak Ibu Saudara semua, kita perlu mendengarkan kebenaran. Kita harus semakin intim dengan Tuhan. Supaya kehidupan kita menjalani sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh bersukacita dengan apapun yang terjadi. Karena saya percaya sukacita itu tidak dipengaruhi oleh dompet kita seperti apa. Di luar sana ada banyak sekali orang yang kelihatannya dari luar tersenyum, tapi di dalamnya tersiksa sekali. Bapak Ibu lihat saja di beberapa tempat ada badut-badut yang dengan baju yang besar, dengan toko-toko kartun yang di pinggir-pinggir jalan yang tersenyum. Hai, tersenyum. Dari luar kelihatannya tersenyum. Tapi coba lihat pada waktu siang hari atau sore hari. Pada waktu mereka membuka topengnya, kita akan melihat keringat-keringat yang mulai bercucuran. Kita akan melihat betapa mereka bersedih. Atau mungkin mereka sedang berteriak-teriak, Tuhan tolong. Sulit sekali. Saya lewat kebenaran firman Tuhan ingin kita memahami. Yesus tetap ada. Kita harus percaya kepada perkataan Tuhan. Perkataan yang memerdekakan. Perkataan yang menguatkan setiap kita. Perkataan yang memberikan jalan keluar. Perkataan yang menenteramkan. Perkataan yang sanggup untuk mengubahkan kita. Sanggup untuk membuat kita maju. Saya pasti bisa lampaui ini semua. Berapa pasal setiap hari baca firman Tuhan? Berapa jam kita berdoa setiap hari dengan Tuhan? Atau berapa lama kita bermedia sosial? Berapa lama kita nonton drama Korea? Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan setiap kita. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Bapak Ibu, ada tempayan-tempayan yang biasanya dipakai buat tempat pembasuhan. Dan pada waktu itu Yesus bilang, isi penuh dengan air. Dan tempayan itu akhirnya diisi. Pelayan itu melakukannya. Ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, sekarang cedok dan bawa kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah lakukan. Setelah kita tahu kebenaran, mari kita take action. Meskipun ada resikonya. Bapak Ibu, itu pelayan-pelayan punya resiko loh. Mereka tahu itu air-air, tempayan-tempayan diisi dengan air biasa. Lalu diminta cedok, bayangkan. Kalau misalkan ini kamu apa-apaan, kamu mau mengacaukan pestaku ya, ini kan berbahaya sekali. Ada sebuah resiko. Tapi pada waktu kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada apa maunya Tuhan, kita akan menjalani ini semua. Seandainya ada seseorang yang punya visi, tanpa diimbangi eksekusi, itu namanya halusinasi. Waktu kita ada perkataan Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan, mari kita lakukan. Ngomongin tentang dunia ekonomi atau bisnis, ada banyak orang bertanya, bisnis apa ya yang paling tepat sekarang? Pekerjaan-pekerjaan baru apa ya yang paling pas?
Apa ya yang seharusnya kita kerjakan? Saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara semua. Apa yang ada padamu, kerjakan itu. Apa yang dijumpai tanganmu untuk dilakukan sekarang, lakukanlah yang terbaik. Sekarang bukan memikirkan hal yang terlalu rumit. Saya percaya dengan kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kita, Tuhan siap memberkatinya. Hanya yang melakukan yang akan mengalaminya. Kalau kita melihat kejuaraan-kejuaraan Bapak Ibu Saudara, para pemenang-pemenang yang mendapatkan trofi, yang mendapatkan medali, yang mendapatkan kejuaraan adalah mereka yang berjuang, mereka yang bertanding, mereka yang luka-luka, mereka yang berjam-jam latihan, berhari-hari latihan, bertahun-tahun latihan, yang banyak ngomong tidak dapat hadiah karena mereka adalah komentator. Sekarang bukan saatnya kita menjadi komentator. Ini yang salah pemerintah, salah perhitungan. Ini yang salah gurunya anak-anak, salah kasih tugas. Oh, ini yang salah, ini Bapak RT dan RW saya. Oh, ini yang salah, ini gara-gara negara itu waktu itu nyebarin semua. Ini yang salah tetangga saya. Yang paling berbahaya sampai ada yang orang bilang gini, ini yang salah Tuhan, salah ngatur dunia ini. Tuhan tidak pernah salah. Dan bukan saatnya kita menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang perlu kita lakukan adalah bertindak. Lakukan. Do it now. Apa yang ada pada Bapak Ibu Saudara sekarang? Lakukanlah itu dengan segenap hati kita. Yang ketiga yang ingin saya bagikan adalah jangan andalkan sukses masa lampau. Saya akan membaca lagi. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Saya ulangi, tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Jadi kalau ada tempayan-tempayan Bapak Ibu, disiapin buat pembasuhan, buat cuci. Jadi kalau ada tamu yang berdebu dari luar rumah masuk ke dalam rumah, silahkan dibasuh dulu. Kalau kita sekarang mau masuk ruangan atau masuk ke sebuah toko, ayo cuci tangan dulu dengan sabun, dengan disinfektan. Jadi gunanya buat cuci, bukan diisi anggur. Tetapi Yesus mengizinkan sesuatu yang baru terjadi, yang tidak pernah dipikirkan, dan itu sungguh-sungguh terjadi. Jangan andalkan sukses di masa lampau. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman. Beberapa tahun yang lalu kita pernah punya masalah, dan caranya seperti ini tidak. Saya akan kasih contoh ya. Sekarang anak-anak, Bapak Ibu, Saudara semua yang ada di sekolah, semuanya online, pembelajaran online dengan beberapa media-media online yang ada. Saya masih ingat karena saya juga ada di dunia training, ada banyak sekali seminar, salah satunya adalah seminar tentang parenting dan anak-anak. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan orang tua adalah, Kak, Bapak, Coach, mau nanya dong, kira-kira usia berapa sih anak saya boleh saya percayakan handphone? Kira-kira usia berapa anak-anak saya boleh mengakses tugas-tugas dengan handphone? Itu tahun lalu, itu 2 tahun yang lalu, atau itu mungkin beberapa bulan yang lalu. Tetapi itu dipatahkan sekarang, karena sekarang anak TK, bahkan playgroup mungkin bersama dengan gurunya, anak kelas 1 SD, mereka harus pakai handphone punya papa mamanya. Mereka pakai laptop yang ada di rumah. Betul-betul baru. Guru-guru yang sebelumnya belum terbiasa mengajar secara online, sekarang mereka harus terbiasa. Gereja-gereja yang maaf kata sebelumnya belum pernah memberikan pelayanan secara online. Sekarang gembala sidang harus mau belajar. Bekerja sama dengan orang-orang muda, dengan YouTube channel, dengan Instagram, dengan Facebook, dengan rekaman-rekaman yang lain yang bisa dibuat. Kalau kita hanya mengandalkan yang lampau, kita nggak bisa. Gereja nggak bisa bilang gini, ya Bapak Ibu Saudara, saya percayakan kita di rumah masing-masing karena Tuhan ada di mana-mana, ya silahkan begitu saja.
Gereja ini punya gembala sidang yang sangat baik, yang memikirkan jemaatnya. Wah, Om John saya kenal orang yang sangat bertanggung jawab dengan sidang jemaatnya, mempersiapkan banyak hal yang baik. Saya biasanya kalau diundang langsung ketemu Bapak Ibu dan ini, yuk nggak apa-apa. Saya rekaman di rumah saya, di mimbar dadakan di rumah saya, ya seperti ini. Tetapi tidak mengurangi kuasa Tuhan. Tuhan bisa hadir dimanapun. Saya percaya, saya khotbah hari ini dan kapanpun Bapak Ibu Saudara menonton tayangan ini, Tuhan tetap bekerja. Amin Bapak Ibu. Yang keras ngomong aminnya. Oh saya dengar gitu. Jadi yuk kita tinggalkan pengalaman yang lalu. Saya beberapa hari yang lalu berbincang dengan seorang doktor muda di salah satu kampus terkenal di kota Bandung. Sekarang ini zamannya otomatisasi. Sekarang akan banyak sekali yang otomatis, yang robotik. Apa yang akan nanti dibuat yang otomatis? Salah satunya adalah pekerjaan-pekerjaan yang rutin, yang bisa diduga, yang bisa diprediksi. Contoh, misalkan kita naik mobil lewat jalan tol, dulu masih pakai uang cash. Set. Sekarang udah tinggal begini, cetok gitu. Dan itu bisa mendeteksi nanti di keluar pintu tol, cetok. Bisa mendeteksi ini mobil masuknya dari mana, keluarnya di sini, biayanya segini, bisa diprediksi. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa diprediksi bisa pakai robot. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang yang bisa diprediksi. Oh kemarin kayak gini, ya sekarang kayak gini, besok kayak gini, dan selama-lamanya kayak gini. Oh nggak bisa. Mari kita belajar sesuatu yang baru. Belajar hal yang baru. Di dalam Lukas 12 ayat 56, firman Tuhan mengatakan tentang menilai zaman. Di dalam terjemahan lain menggunakan kata kairos atau kesempatan. Mari kita manfaatkan waktu yang ada. Mari kita belajar dengan hal-hal yang baru. Anak-anak youth, mahasiswa atau pelajar yang melihat khotbah ini, manfaatkan waktu sebelum nanti bertatap muka dengan guru dan dosen. Belajar ilmu-ilmu yang baru. Editing video mungkin, belajar tentang coding, belajar membuat konten-konten YouTube. Bapak Ibu Saudara juga belajar hal-hal yang baru yang bisa dikerjakan. Proses administrasi yang selama ini kita nggak tahu bisa belajar. Ibu-ibu mulai menciptakan menu-menu yang belum pernah ada sebelumnya mungkin. Dan kita bisa kerjakan itu. Saya percaya ketiga hal itu yang akan melengkapi setiap kita. Dan saya akan tutup dengan sebuah cerita. Suatu kali ada beruang di pinggir sungai. Beruang besar yang dia makannya ikan. Dia menunggu beberapa jam ikan muncul. Jadi biasanya kalau ikan mulai mendekati atau mulai loncat, dia tangkap itu. Setelah dia menunggu dan akhirnya betul, ada ikan dan plek. Dia tangkap ikannya, ikannya kecil ternyata. Ternyata ikannya teriak-teriak, ini bisa ngomong gitu. Pak beruang, sebelum makan. Tenang dulu, jangan makan aku Pak beruang, jangan makan aku. Kenapa aku tidak boleh makan kamu? Lihat, aku kan kecil sekali. Kan gak kenyang kalau makan aku. Sayang dong, aku kan kecil. Coba biarkan aku dulu aja. Biar aku bisa hidup. Nanti tahun depan atau bulan depan ketemu saya lagi. Badan saya lebih gede. Waktu kan kenyang. Bener gak? Gitu. Oh, beruangnya. Terus beruangnya bilang, kamu tahu gak badan saya seperti ini? Kamu tahu kenapa badan saya bisa gede seperti ini? Gimana caranya? Ya karena badan seperti ini saya makan dari ikan-ikan yang kecil-kecil juga, nggak nunggu yang gede-gede. Kapan saya makannya nggak bisa gede-gede, tahu nggak? Dan akhirnya beruangnya makan. Jadi kalau ada kesempatan kerjakan itu. Jadi 3 hal tadi adalah yang pertama, dengarkan kebenaran. Yang kedua, lakukan. Yang ketiga, jangan andalkan sukses di masa lampau. Saya berharap kebenaran firman Tuhan bisa menguatkan setiap kita. Mari jemaat Tuhan, kita lakukan kebenaran firman. Mari jemaat Tuhan, kita bertumbuh. Kita siap menghadapi pandemi corona ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Pak Andreas yang sudah berkenan melayani kita pada saat pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan berdoa, mengucap syukur untuk ibadah yang sudah diberkati Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa, terima kasih untuk berkat Tuhan melalui peribadatan kami pada saat pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur karena kami boleh menikmati kehadiran Tuhan yang nyata atas setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berkumpul, dimanapun kami beribadah saat ini, kami percaya Tuhan hadir secara pribadi dalam kehidupan kami. Biar kami boleh terus meyakini kebenaran-Mu Tuhan, dan kami boleh melakukan setiap kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam hidup pengiringan kami kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Andreas yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Engkau melimpahkan senantiasa kasih anugerah Tuhan. Bahkan Engkau berkati dalam setiap apapun yang dikerjakannya, di dalam setiap pelayanannya. Biar nama-Mu semakin ditinggikan, semakin dipermuliakan melalui kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, seberapa kami yang boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami pun percaya Tuhan sudah menyediakan berkat untuk setiap kami masing-masing. Maka biar kiranya Tuhan yang akan terus berkarya dalam hidup kami. Bahkan menjalani kehidupan di sepanjang minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan. Biar kiranya Tuhan terus memimpin kami, menyertai kami, menjaga, melindungi kami, memberikan kami kekuatan untuk kami dapat menjalani kehidupan kami di sepanjang minggu yang baru. Kami terus berdoa untuk bangsa negara kami, dalam semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk mengatasi penyebaran virus corona. Biar kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan sendiri yang ambil alih, sehingga kami boleh melihat penanganan penyebaran virus corona ini boleh tertangani dengan baik. Hikmat yang daripada Tuhan ada atas pemerintah kami. Kami terus memberkati para dokter, para petugas medis yang melakukan perawatan kepada mereka yang sudah terinfeksi dengan corona. Kami berdoa dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan ada atas setiap para medis, sehingga mereka boleh melakukan tugas pelayanan mereka Tuhan. Dan kami boleh melihat banyak di antara mereka yang terinfeksi boleh sembuh oleh kuasa daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Biar kami semua boleh belajar untuk berdisiplin, sehingga kami boleh melihat dan kami boleh melihat pemulihan yang boleh Tuhan nyatakan atas bangsa, atas negara kami, atas daerah kami ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua persiapan yang akan diadakan nanti untuk kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biar di atas kesemuanya nama Tuhan saja ditinggikan, dimuliakan. Kehendak Tuhan saja, rencana-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati siap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan. Kiranya Engkau melimpahkan dengan berkat-Mu yang dari sorga. Siap jemaat Tuhan yang dengan penuh sukacita sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, Engkau juga membalasnya dengan berkat Tuhan sesuai janji firman Tuhan. Setiap umat Tuhan yang dengan segala ketaatan mereka sudah mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan mereka, Tuhan yang akan melimpahkan berkat-Mu atas hidup mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Kami menyerahkan setiap keluarga kami, kami menyerahkan setiap rencana-rencana kami ke depan, setiap usaha-usaha yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan yang ambil alih dan Tuhan yang memberkati kepada semuanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Dan saat ini saudaraku yang kasih, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan dengan iman saat ini saudaraku yang kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, bahkan pengurapan dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Puji Tuhan, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.